Apakah sudah terlihat di layarnya? Sudah. Ya, mantap. Oke. Oke. Eh, Sebelumnya mohon maaf Pak Ibnu karena saya tidak bisa on cam. Ini tiba-tiba laptop di Zoom-nya nge-lag. Sebelumnya saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ibnu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang analisis dinamik. Boleh di next? Dengan anggota kelompok 8 sendiri ada saya Anissa Nur dengan NIM akhir 67, lalu ada Ravena dengan NIM akhir 11, lalu ada Gracia Moli dengan NIM akhir 57. Next. Di sini yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai persamaan selisih, lalu ada persamaan selisih linear orde pertama, dan yang berikutnya ada stabilitas. Di sini misalkan barisan XT adalah sekumpulan nilai yang tersusun dalam urutan berdasarkan waktu diskret, di mana nilai XT ini mewakili nilai suatu variabel pada periode T. Jadi T di sini itu menunjukkan periode waktu dalam satuan diskret, dan XT ini adalah nilai dari suatu besaran, misalnya pendapatan, stok barang, dan sebagainya pada periode T. Jadi dalam persamaan selisih ini, waktu T kan berjalan dalam angka diskret, yaitu T sama dengan 0, 1, 2. Maka periode 0 ini disebut sebagai periode awal. Next. Dan salah satu cara untuk menghasilkan sebuah barisan XT adalah dengan menggunakan persamaan selisih atau different equation. Pada kesempatan kali ini hanya akan dibahas persamaan selisih linear atau linear different equation, di mana bentuknya itu adalah XT plus AT-1 dikali XT-1 ditambah AT-2 dikali XT-2 ditambah hingga AT-N dikali XT-N sama dengan B, di mana koefisien A dan B ini adalah konstanta, dan jika B sama dengan 0 maka disebut homogen, jika tidak maka disebut tak homogen. Next. Sebagai contoh di sini ada bentuk XT min 3 kali XT min 1 sama dengan min 1, atau XT-nya sama dengan 3 kali XT min 1 dikurang 1. Dengan nilai awal atau X0 itu sama dengan 2. Maka dengan menggunakan persamaan selisih dapat ditentukan secara bertahap untuk suku-suku dari barisan XT-nya. Di sini untuk X1 didapatkan sama dengan 3 dikali X0 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 5. Lalu untuk X2-nya ini sama dengan 3 dikali X1 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 14. Dan seterusnya. Lalu jika kita ingin menghitung suku ke 100 atau X100, berarti kita harus menghitung semua nilainya dari X1 sampai dengan X99 secara satu per satu. Namun jika kita dapat menyelesaikan menggunakan persamaan selisih ini, kita cari solusinya, maka didapat bentuk dari solusi dari persamaan selisih ini sebagai berikut, yaitu XT sama dengan setengah dikali 1 ditambah 3 pangkat T plus 1. Next. Oke, jadi dari bentuk yang tadi, yang solusi dari persamaan selisih tadi, didapat T sama dengan yang 0 itu, X sama dengan 0 itu 2, X sama dengan satunya itu 5, dan X sama dengan 2-nya itu 14. Jadi sama dengan perhitungan yang dihitung secara satu persatu tadi. Jadi solusi untuk persamaan selisih tadi itu sudah benar. Jadi kita bisa langsung menghitung X100-nya, yaitu setengah dikali 1 ditambah 3 pangkat 101. Next. Lalu, meskipun XT ini hanya dapat didefinisikan pada waktu-waktu diskrit seperti T sama dengan 0, 1, 2, XT juga dapat dianggap sebagai suatu fungsi dari waktu kontinu atau disebut fungsi bertingkat atau step function. Jadi, barisan XT ini dapat dianggap sebagai nilai dari suatu fungsi bertingkat X dari variabel kontinu I, di mana XI sama dengan XT untuk semua I dalam periode T. Dengan demikian, X memiliki nilai konstanta XT selama periode T. Jadi, selama waktu berada dalam rentang I lebih
kurang dari lebih besar sama dengan X, dan I itu lebih kecil T plus 1, nilai XI-nya ini tetap sama, yaitu XT. Jadi walaupun XT hanya berubah di titik-titik tertentu, discrete T sama dengan 0, 1, 2, kita bisa membayangkan bahwa nilai tersebut tetap sepanjang periode tersebut. Next. Sebagai contoh, di sini ada barisan XT yang diberikan oleh persamaan selisih linear XT sama dengan 2 dikali XT min 1 dikurang 1 dengan X0 sama dengan 2. Di sini X0 sama dengan 2, maka X0 sama dengan 2 untuk T lebih besar sama dengan 0 dan T kurang dari 1. Lalu X1-nya dihitung dengan 2 dikali X0, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 3, untuk T kurang lebih besar sama dengan 1 dan T kurang dari 2. Lalu X2-nya sama dengan 5, untuk T lebih besar sama dengan 2 dan T kurang dari 3. Dan X3 sama dengan 9 untuk T lebih besar sama dengan 3 dan T kurang dari 4. Dan di sebelah kanan ada bentuk grafik dari fungsi bertingkatnya. Next. Baik, selanjutnya akan membahas persamaan selisih linear orde pertama. Nah, untuk persamaan selisih linear orde pertama ini sebenarnya dapat diperlakukan sebagai kasus khusus dari persamaan selisih linear orde kedua kalau misalnya koefisien A2-nya itu adalah 0. Nah, untuk persamaan umumnya dari selisih linear orde pertama itu dituliskan dalam bentuk XT sama dengan A kali XT min 1 plus B. Nah, artinya untuk setiap nilai XT-nya itu adalah hasil dari mengalihkan nilai sebelumnya, XT-1 dengan suatu konstanta A, lalu menambahkan konstanta B. Nah, misalnya untuk XT-1 itu sama dengan A kali XT-2 plus B. Lalu untuk XT-2 juga sama A kali XT-3 plus B, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita lakukan back substitution itu, maka kita dapat untuk X min 1-nya itu langsung kita substitusi aja jadi A kali X min 2 plus B, lalu diselesaikan bentuk aljabranya menjadi A pangkat 3 kali X min 3 plus A pangkat 2 plus A plus 1 kali B. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan substitusinya itu sampai X0, maka kita bakal dapat hasil akhirnya itu XT sama dengan A pangkat T dikali X0 tambah A pangkat T min 1 sampai A plus 1 dikali B. Nah, yang dalam kurung ini itu, dia itu bentuknya dari geometri. Nah, untuk jumlah dari diet geometri ini, kalau misalnya A-nya tidak sama dengan 1, itu hasilnya adalah 1 min A pangkat T per 1 min A. Tapi kalau misalnya A-nya sama dengan 1, akan sejumlah T. Sehingga dari bentuk tadi itu bisa kita dapat untuk bentuk umum solusinya jika A-nya tidak sama dengan 1, XT sama dengan A pangkat T kali X0 tambah jumlah tadi 1 min A pangkat T per 1 min kali B. Lalu jika A-nya itu sama dengan 1, maka solusi umum XT-nya sama dengan X0 kali B tambah T. Nah, untuk yang A tidak sama dengan 1, biar lebih sederhana lagi, bisa kita tulis ulang dalam bentuk XT sama dengan A besar kali A pangkat T plus B per 1 min A, di mana A besarnya ini adalah satu konstanta yang bisa ditentukan dari nilai awal X0. Bisa itu diketahui. Nah, ini akan ada contoh soalnya, misalnya diketahui untuk seorang nasabah bank itu meminjam sebesar $15.000 dan akan dikenakan bunga per tahunnya itu sebesar 9,6% terhadap sisa pinjaman. Nah, nasabah ini diketahui mampu membayar maksimal itu $400 setiap bulannya. Maka kita akan mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman dan berapa sisa utang setelah 1 tahun berjalan. Nah, dari soal tersebut kita bisa tuliskan dulu notasi awalnya, itu XT adalah jumlah utang yang masih harus dibayar setelah bulan T. Lalu untuk nilai X0-nya adalah nilai diketahui awalnya, itu nilai 15.000, nilai utang awal, lalu nilai bunga tahunannya adalah 0,096, lalu untuk nilai bulanannya itu, nilai bunga tahunan dibagi 12, nilai periode itu 1 tahun, sama dengan 0,8%, lalu setiap bulannya itu akan ditambahkan bunga sebesar 0,8% ke saldo, bunga akan dibayarkan sebesar $400. Sehingga untuk persamaan awalnya itu bisa kita tuliskan XT, U-nya ini 1 per R, rate itu kan 0,096 per 12 kali X min 1 min 400. Dimana saya hitung jadi
1,008 X min 1 per 4, min 400, di mana kita tahu untuk nilai A-nya sendiri itu adalah 1,008 dan nilai B-nya adalah min 400. Nah, karena tadi nilai A-nya itu adalah 1,008, nggak sama dengan 1, maka kita pakai solusi umum yang untuk A tidak sama dengan 1. Nah, X-T-nya itu sama dengan A besar, konstanta kali A pangkat T plus B min 1 per A, di mana kita substitusi B-nya itu adalah min 400. Sehingga didapat untuk persamaan akhirnya itu nanti XT sama dengan A kali 1,008 pangkat T plus 50.000. Nah, kita kan udah dapat nilai A-nya ini. Nah, kita gunain X0 sama dengan 15.000, nilai awalnya itu untuk membantu kita mencari konstanta A-nya ini. Dari persamaan si XT tadi. Sehingga dapat, kalau disubstitusi lagi, dapat nilai A-nya itu sama dengan min 35.000. Sehingga kita dapat persamaan umum fungsi jumlah utang setelah T bulannya itu adalah XT sama dengan min 35.000 kali 1,008 pangkat T tambah 50.000. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama, kayak berapa lama untuk melunasi utang. Nah, kondisi utang lunas itu adalah X-nya sama dengan 0. Sehingga kita bikin untuk X-nya sama dengan 0, masukin ke persamaannya, itu bakal didapat eh, 35.000 kali 1,008 paketnya sama dengan 50.000. Lalu biasa kayak kedua ruasnya dibagi 35.000 untuk cari nilai T-nya. Nah, untuk mempermudah itu, kita bakal pakai konsep logaritma natural, sehingga dapat itu nilai T-nya itu adalah ln 10 per 7 per ln 1,08, di mana diaproksimasikan nilainya itu 44,76. Sehingga kalau misalnya kita bulatkan, maka utang bakal lunas di akhir bulan ke-45. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, kayak berapa sisa utang setelah 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kan T-nya sama dengan 12, berarti tinggal kita substitusi aja untuk T-nya sama dengan 12, sehingga dapat F12 itu sama dengan min 35.000 dikali 1,008 pangkat 12 tambah 50.000, dan dapat hasilnya itu sekitar 11.488,15 dolar. Sehingga sisa utang nasabah setelah 1 tahun itu sekitar 11.488,15 dolar. Nah, selanjutnya yaitu stabilitas. Misalkan sebuah model ekonomi memiliki bentuk XT sama dengan A dikali XT min 1 ditambah B. Artinya nilai saat XT ini tergantung pada nilai sebelumnya, yaitu nilai XT min 1 yang dikalikan suatu faktor A, kemudian ditambah suatu konstanta B. Dan kita dapat solusi umum dari persamaan ini adalah XT sama dengan A besar dikali A pangkat T ditambah B per 1 min A, dengan A-nya adalah konstanta atau independen terhadap waktu T. Kemudian kasus pertama itu kasus stabil jika A-nya ini berada di antara min 1 hingga 1, maka A pangkat T-nya ini menuju 0 saat T-nya ini menuju infinity. Artinya bagian sementara atau transiennya ini hilang dan solusi akan mendekati nilai tetap, yaitu XT mendekati B per 1 min A. Jika A-nya negatif, maka nilainya akan naik turun atau osilatori sebelum akhirnya nilai tersebut stabil. Dan jika A-nya ini positif, maka nilainya mendekati secara halus atau uniform convergence ke titik tetap. Kemudian ada kasus 2 yaitu tidak stabil atau unstable jika A-nya ini kurang dari 1 atau A-nya ini lebih dari 1. Maka A pangkat T-nya ini tidak menyusut ke 0, melainkan justru semakin besar. Yang artinya nilai X-T-nya akan menjauh dari titik tetap atau divergen. Jika A-nya ini negatif, maka divergensi akan osilatori atau naik turun makin besar, dan jika A-nya positif, maka divergensinya akan uniform atau terus naik atau turun tanpa batas. Kemudian di sini ada contoh soal, selesaikan persamaan selisih linear berikut ini. Diberikan X-T-nya ini 0,5 X-T min 1 ditambah 0,25, di mana X0-nya ini itu 0,5 untuk T-nya berada di antara 0 sampai 5.
Kemudian kita selesaikan XT sama dengan A besar dikali min 0,5 pangkat T ditambah 0,25 per 1 min min 0,5. Kemudian kita dapat A besar sama A, A besar dikali min 0,5 pangkat T ditambah 1/6. Nah, karena X0-nya ini 0,5, berarti kita bisa mendapatkan nilai A besarnya ini, yaitu 1/3. Dengan demikian, kita mendapatkan persamaan XT sama dengan 1/3 dikali min, 5 pangkat T ditambah 1/6. Kemudian kita substitusi nilai T-nya ini dari 0 sampai 4 ke dalam persamaan XT. Rumus yang tadi 1/3 dikali 0,5 pangkat T ditambah 1/6. Kita dapat untuk nilai X0-nya ini 0,5, untuk nilai X1-nya kita dapat 0, untuk X2-nya didapat 0,25, untuk X3 didapat 0,125, dan yang terakhir untuk X4-nya ini kita peroleh 0,1875. Maka kita dapat titik-titiknya itu untuk X0 0,0,5 yang titik ini, kemudian X1-nya kita dapat 1,0, untuk X2-nya kita dapat 0,25, ada di sini titiknya. Kemudian X3-nya kita dapat 0,125, ada di sini, dan yang terakhir untuk X4-nya ini kita dapat 0,0625. Jadi ini adalah persamaan perbedaan linear yang stabil dengan konvergensi osilatornya ke nilai keseimbangan 1/6, seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Kemudian ada latihan soal. Oke, balik dulu ke slide awal coba. Dari judul. Jadi ini kan tentang analisis dinamik ya, artinya menyelidiki dinamika dari suatu persamaan gitu ya. Oke, lanjut dulu. Jadi ada istilah persamaan selisih, kemudian selisih linear order pertama, kemudian stabilitas. Nah, pertanyaan saya gini, ini ada kaitannya nggak dengan materi sebelumnya ini? Menurut kelompok ini gimana? Kemarin kami menyelesaikan persamaan diferensialnya kan, gitu. Ada nggak kaitan? Gimana? Nanti kalau memang ada kaitannya itu direvisi aja slide-nya ya, nanti ditambahkan gitu ya. Oke, lanjut dulu. Lihat. Nah, jadi eh, kalau melihat ini dari buku apa ngambilnya? Dari referensi yang kemarin udah dideteksi ya? Betul. Iya, Pak, dari yang buku di Oke. spreadsheet itu. Ya, nanti di ini ya, setelah ini dibuka dulu, e-booknya dibuka yang ada gitu ya. Jadi kan di sini barisan XT ya. Nah, biasanya lambang X itu, X besar itu kan kadang dipakai kalau dalam konsep statistik itu untuk variabel acak ya. Nah, jadi kalian nanti harus apa membedakan penggunaannya gitu ya. Pendefinisian dari lambang X besar itu apa gitu ya. Nah, ini kan ada urutan diskret ya, urutan waktu diskret gitu. Dan ternyata X besar T itu dia juga adalah suatu variabel gitu. Ya, nanti nih dicari nih ada apakah ada kaitannya dengan variabel acak atau tidak gitu ya. Nanti kelompok ini silakan cari lagi referensinya memang berhubungan atau tidak gitu ya. Nah, ini nilai T-nya satuannya diskret, XT besaran gitu ya. Nah, ternyata di sini kan penggunaannya untuk eh, besaran seperti pendapatan stok dan sebagainya gitu ya.
Oke, jadi persamaan selisih nanti kita lihat ya asalnya dari sini ya. Oke, terus lanjut. Nah, di sini muncul istilah persamaan difference linear. Nah, ini coba. Tadi X besar T apa? Variabel ya. X besar T kurang satu juga variabel. Eh, A kecil, dia koefisien, dan B konstanta. Itu ya. Nah, kemudian B sama dengan nol, maka dia homogen. Nah, ini istilah homogen Anda juga pernah temui ya waktu bicara tentang SPL ya di ALIN. Kan Anda punya SPL AX sama dengan B, kalau B-nya sama dengan nol, maka persamaan itu disebut persamaan homogen gitu. Ya, nah ini mungkin mencari solusinya, nilai dari X-nya itu seperti apa gitu. Ya, oke lanjut. Ini yang disebut persamaan linear selisih ya. Sebentar, balik ke atas coba. Itu kan lambangnya penjumlahan ya, X besar T ditambah, ditambah, ditambah sampai sama dengan B gitu kan. Coba selanjutnya. Nah ini persamanya sebetulnya satu ya, XT dikurang 3 XT kurang satu sama dengan min satu gitu ya. Berarti nilai B-nya berapa ini? B kecilnya berapa? -1, Pak. Min satu. Ini T-nya cuma, coba balik ke slide tadi sebelumnya. Nah, itu kan lihat ya di situ XT, XT kurang satu, XT kurang 2 sampai XT kurang N. Nah, contoh yang Anda bahas di ini kan cuma dua ya, XT sama XT kurang satu gitu ya. Kemudian nilai B-nya adalah min satu gitu ya, tak nol. Oke, lanjut. Kemudian cara menyelesaikannya gimana ini? Dibuat dulu XT dalam bentuk itu ya. Kemudian nilai awal X0. Eh, X1 didapat dengan cara gimana ini? Mensubstitusi nilai X0 ya, sehingga dapat 5. X2 nanti didapat mensubstitusi nilai X1. Itu ya. Berarti kalau nilai nilai X100 kita prosedurnya kan harus nyari nilai X1 sampai X99. Nah, tapi ternyata dapatnya gini. XT sama dengan ini. Pertanyaannya dapat dari mana ini? Ada nggak penurunannya ini? Kebetulan saya belum ngitung detail gimana sih nggak bisa dapat seperti itu. Tapi dari bukunya langsung dituliskan seperti itu, Pak. Maka perhitungan menjadi jauh lebih sederhana ya. Kalau tadi kan menghitungnya 1, 2 sampai 99 untuk dapat yang ke 100. Untuk dapat XT-nya ini eh, kalian waktu belajar persamaan diferensial itu belajar nggak bahwa model persamaan ini itu kan bisa dipandang sebagai suatu variabel ya, kemudian diselesaikan menggunakan PD gitu loh. Coba dicek dulu ya. Ini sebetulnya masih jadi PR ya. Kenapa dapat XT-nya seperti ini? Sebagai contoh ya, kalau X0 ya, X0 kan kita substitusi berapa? Setengah, 1 tambah 3 kali 0 tambah 1 ya, 3 kan ya. 1 tambah 3, 4 kali setengah, 2. Ah, benar nih, X0 sama dengan 2 gitu. X1-nya berarti berapa? Setengah, 1 tambah 3 kali 3 pangkat 2 ya. 9 kali tambah 1, 10 bagi 2. X2-nya berarti kan 1 ditambah 3 kali berapa? 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 berapa? 27 ya. 27 tambah 1, 28 kali setengah 14. Ya, Anda coba cek misalkan X3 gitu. Jadi ini nanti masih bolong ya untuk kelompok ini ya.
harus diuraikan lagi nih dapatnya dari mana gitu ya. Oke, lanjut. X100 tinggal substitusi selesai gitu ya. Nah, ternyata ini ada kaitannya dengan time series ya, deret waktu ya. Jadi di dalam persamaan diferensial, seingat saya itu ada istilahnya relasi rekursif ya. Tahu Anda pelajari nggak? Udah pernah pelajari belum di mana itu ya relasi rekursif itu? Jadi variabelnya kan menggunakan indeks tuh ya, P kurang satu. Nanti dimisalkan, kemudian nanti didapat solusi umumnya gitu. Nah, nanti coba dengan konsep itu ditemukan ya bahwa XT tadi itu rumusnya yang ini gitu ya. Ini masih ngutang ya kelompok ini ya. Oke, XT disebut time path. Oke, terus lanjut. Nah, XT juga dapat dipandang sebagai step function ya, fungsi tangga atau fungsi bertingkat ini ya. Oke, ini definisi dari barisan XT. Kalau nulis dalam kurung kurawal barisan XT artinya itu dalam kurung kurawal itu banyak ya nilainya X1, X2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian XT ini ternyata bisa ditulis sebagai, nah ini nih, ada lambang X besar I sama dengan XT. Hubungannya I dalam T apa ini? I kecil dengan T kecil apa? I itu waktu, jadi misal I-nya itu lebih besar sama dengan T, dan I itu kurang dari T plus 1, jadi nilai XI-nya itu sama dengan XT. Jadi sepanjang periode itu nilai XI-nya sama dengan XT. Jadi ntar untuk gambar grafik grafik fungsi bertingkatnya jadi kayak tangga gitu, Pak. Coba lihat next. Enggak, yang tadi harus ditambahkan ya hubungan I sama T seperti apa gitu ya. Nah, coba ini contoh kalian kan 2X itu kurang satu dikurang satu ya. X0-nya sama dengan 2 ya. Ini contoh yang tadi ya, bukan? Beda, Yang Pak. tadi kan beda. Beda. Contoh yang tadi coba ya. Yang tadi ini juga ditambahkan di slide kalian. Nggak ada ya di buku ya? Di Contoh yang tadi. Iya, Hmm? contoh yang tadi cuman perhitungan aja, nggak ada grafiknya. Tapi mungkin nanti saya tambahkan untuk Oke, grafiknya. nggak apa-apa kalian gambar ini dalam manual tulis tangan juga nggak apa-apa gitu ya. Atau di plot juga silakan gitu ya. Nah, kan logikanya gini. Kalau tadi kan XT sama dengan berapa tuh? Berapa tadi rumusnya? Nah, ini berarti kan harusnya rumus ini juga bisa ditemukan nih. XT dalam bentuk umum gimana kalau XT-nya 2XT kurang satu kurang 2XT kurang 2XT min satu dikurang satu itu X0-nya 2 kan kita bisa menghitung X100 gimana ya dari sini kan. Logikanya kan harusnya kita bisa temukan juga rumusnya gitu ya. Oke, tapi kalau konteks grafik ini menggambarnya adalah dia bernilai 2. Ini gambarnya dapat dari mana? Dari bukunya, Pak. Dari buku ya. Sebetulnya ada yang kurang ya. Jadi kalau Anda mendefinisikan T-nya 0 sampai 1 tapi satunya nggak masuk ya, itu berarti di atas angka 1 itu yang garis 2 itu harus dikasih tambahan bulat bolong ya, bulat bolong. Jadi kan kalau di 1 bacanya gimana tuh? Bacanya nilainya adalah berapa? 3 kan ya? Betul ya, nilainya 3 gitu. Coba diakali gimana gambarnya supaya kalau fungsi tangga itu di angka 1 itu yang garis yang bawah itu bolong di ujung kanan, garis yang atas bulat penuh. Bulat penuh maksudnya ya dia termasuk nilainya 3 di situ ya. Jadi di sini bacanya memang misalkan di titik sama dengan 2 itu nilai fungsinya berapa tadi? 5 gitu ya. Bacanya gitu. Oke lah, tapi ini jadi catatan saja ya kalau Anda tidak bisa membolongkan yang sebelah kanannya itu bahwa membacanya adalah ketika di 1 dilihat nilai yang bulat di atasnya ya.
Ini ketika T1 sampai 5 ini sebenarnya kan tidak kontinu ya. Walaupun ini kontinu sebagian-sebagian ya. Gitu. Oke. Jadi PR-nya ini coba rumus umum yang XT sama dengan 2XT min 1 dikurang 1 ini. Apakah kalian bisa temukan XT-nya seperti yang dicontoh sebelumnya? Nah, contoh sebelumnya itu kalau dibuat grafiknya itu kan relatif mudah ya. Ini tampilannya juga bagaimana gitu ya. Lanjut. Oke, jadi ada istilah selisih linear order pertama ya. Tadi ada kata-kata rekursif ya. Jadi bisa jadi ini ada kaitannya dengan konsep rekursif. Oke, selisih linier. Jadi ketika bicara tentang linier, eh, Anda perhatikan bentuk variabelnya itu pangkat satu ya. Tapi kalau sudah non linear, pangkatnya sudah tidak satu gitu. Kemudian apa arti orde pertama di sini? Apa artinya? Kalau dalam PD orde satu kan turunannya satu gitu ya. D per D per gitu ya, D per DT gitu ya, D per DX. Tapi kalau orde pertama di dalam konteks persamaan selisih linear ini apa? Ya, ini tolong ditambahkan ya. Oke, tapi bentuk umumnya kan seperti ini. XT sama dengan A dikali gitu ya. X, T kurang satu. Jadi indeksnya T dan T kurang satu ini ya. Ditambah suatu B gitu ya. Walaupun ini kan bentuknya bisa disusun ulang menjadi apa? XT ditambah eh, jadi kan kalau yang ruas kanan itu pindah ke kiri kan menjadi apa? XT dikurang A, XT kurang satu kan? XT dikurang A, XT min satu. Nah, A-nya itu kalau kita tulis sebagai koefisien C gitu kan berarti bisa ditulis sebagai XT ditambah C XT min satu gitu ya. Jadi orde pertama Anda curigai gimana? Jadi indeksnya itu cuma T min satu gitu ya. Nah, apakah nanti orde kedua T min 2 kita lihat gitu ya. Nah, B-nya itu yang tadi ya, kalau B-nya bernilai nol dia berarti homogen gitu ya. Oke, terus oke, ini definisinya ya. Orde satu seperti ini ya. XT kurang satu, XT kurang 2, XT kurang 2, XT kurang 3 dan seterusnya. Nah, ini ternyata dengan sedikit manipulasi XT didapat bentuknya kalau terhadap T min 3 gitu ya. Terhadap T min 3 bentuknya sebenarnya ini ya. A pangkat 3, XT kurang 3 ditambah dan seterusnya. Oke, terus next. Nah, XT bentuk umumnya kalau melibatkan X0 bentuknya itu ya. Ini penurunannya mungkin bisa ditambahkan ya. Ditambahkan sedemikian rupa sehingga dapat bentuk ini gitu. Ya, ditambahkan aja tulis tangan atau diketik lagi ini ya. Nah, ya Anda ingat nanti UASnya kan close ya. Jadi artinya kalau bentuk ini Anda lupa, ya harusnya bisa diturunkan dari bentuk yang sebelumnya gitu. Ya. Nah, kemudian ada catatan juga yang dalam kurung ini adalah deret geometri. Kelihatan gitu bahwa itu deret geometri? Gimana membacanya itu? Deret geometri. Deret geometri bentuknya apa? Gimana bahwa itu adalah deret geometri gimana? Kan deret geometri kan A ditambah AR ditambah AR kuadrat gitu kan? Nah, tapi kenapa ini disebut sebagai deret geometri? Anda bisa melihatnya nggak ini? Dari mana ini? Apa penjelasannya? Jadi Anda harus kenali dulu kan.
eh, ketika muncul rumus ya deret geometri seperti ini kan sukunya sebetulnya Tahingga ya. Kalau suku Tahingga kan kita punya rumus deret geometri untuk jumlah deret geometri Tahingga suku kan ada tuh rumusnya ya. Nah, ini sebetulnya harus dibuktikan oleh kalian ya bahwa ketika A tidak sama dengan satu bentuknya ini, ketika A sama dengan satu jumlahnya sama dengan ini gitu ya. Ini harus dibuktikan dulu ya. Nah, yang menarik lihat ketika A kecilnya sama dengan satu, maka jumlahnya sama dengan sebanyak T gitu ya. Benar ya. Jadi kan kalau yang sebelah kanan itu kan A pangkat satu gitu ya. Satu ditambah A, A-nya diganti satu, 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 satu terus sampai A pangkat T kurang satu itu jumlahnya sama dengan T. Nah ini juga diberi ilustrasi oleh kalian gitu ya. Kenapa ini jumlahnya bisa sama dengan T? Tidak susah sebetulnya ya. Direvisi ya, ditambahkan ya di slide-nya ya. Oke, lanjut. Nah ini, jadi bentuk umum solusi dari ini, kenapa dapatnya seperti ini? Ini yang perlu diturunkan sebetulnya ya. Kenapa XT dapatnya ada dua kayak gini? Gitu. Coba lihat sebelumnya. Ya, kalau yang sebelumnya kan XT, AT, X0 tambah. Nah, yang dalam kurungnya kan diubah tuh jumlahnya menjadi itu ya, dikali B gitu. Ya, itu yang bagian atas. Coba berikutnya. Nah, yang bagian bawahnya BT langsung ya. Jadi kalau A-nya sama dengan satu. Jadi itu sebetulnya cuma disubstitusi ya untuk umum. Ini kalau lupa ya Anda bisa turunkan gitu ya bentuk solusi umumnya ya dari yang tadi. Cuma memang ada penjelasan tambahan deret geometrinya melihatnya bagaimana gitu ya. Sehingga tadi jumlah deretnya yang A tidak satu dan A sama dengan satu itu nilainya sama dengan itu ya. Nah, kemudian ini ada penjelasan tambahan kalau A-nya tidak satu dapat ditulis ulang dalam bentuk seperti ini. Ini sebetulnya perlu diturunkan ya. Dapatnya gimana gitu ya. Ya, Rafina, Anissa juga ini sama Gracia ini ada bagian-bagian yang Anda tidak sekedar menulis dari buku, tapi coba uraikan lagi ya, lebih detail kenapa dapatnya seperti ini gitu. Ya. Baik, Pak. Nah, ini coba dibandingkan dengan solusi yang tadi tuh, XT yang contoh di awal ya. Contoh di awal kan tadi XT-nya setengah dalam kurung satu tambah 3 pangkat satu tambah T ya. Apakah ada hubungannya dengan rumus umum ini gitu ya. Oke, lanjut. Oke, jadi rumusnya yang tadi ya, teori-teorinya misalkan cuma sampai situ. Nah, sekarang gini, kalau Anda diberikan soal seperti ini, ceritanya tidak tahu materi yang tadi gitu ya. Ini menyelesaikannya bagaimana? Bisa jadi ini bisa menggunakan cara yang berbeda dibandingkan cara yang di awal tadi gitu. Ya. Jadi kalau pinjamannya 15.000, kemudian ada bunga 9,6% per tahun gitu ya. Tapi bayarannya adalah setiap bulan ya. Berarti kan kalau 15.000 dikali 9,6% total setahun seperti apa gitu ya dipecah. Apakah dipecah ini maksimal 400 apakah terlunasi atau tidak gitu ya kalau 400 tiap bulan gitu ya. Nah, coba lihat caranya, idenya ya. Nah, ternyata indeks T ini digunakan sebagai representasi bulan gitu ya, bulan ke T. Nah, nilai mula-mula 15.000, bunganya 0,096, bulanannya dipecah 12 gitu ya. Artinya ini berarti tiap bulan eh, akan bertambah ya nilai apa tadi pinjamannya itu 0,8% ya.
setiap bulan bunga ditambahkan 0,8 ke saldo gitu ya. Nah, muncullah bentuk ini ya. XT sama dengan 1 tambah. Ini nggak bisa dilihat. Coba rumusnya tadi balik lagi. XT sama dengan apa tadi? Nah, ini XT sama dengan, ini mirip dengan yang ini rumusnya gitu. Mirip nggak? Bisa dicoret-coret nggak ini slide-nya? Rumus XT yang ini dengan rumus yang tadi tiba-tiba dapat gitu. B itu apa, 1 kurang A itu apa pangkat T itu apa gitu. Lihat, nah ini nih. Bukan. Balik lagi ke yang jawaban soal tadi. Nah ini ya, tiba-tiba muncul seperti ini nih. Ini sebetulnya perlu dikasih keterangan dulu gitu ya. Oh, dapat nilai A, ini kan XT sama dengan AXT kurang 1 ditambah B gitu ya. Nah, tapi menghitung A-nya kenapa harus pakai 1 di sini? 1 tambah 0,096 per 12 gitu ya. Ya, jadi ini kan membacanya bahwa apa? Ketika bunga itu diberikan, maka nominal pinjaman akan bertambah gitu kan. Nah, bertambahnya karena satuannya adalah satuan bulan, ya berarti kan bertambahnya sebesar nilai bunga per tahun dibagi jumlah bulan dalam setahun kan, dibagi 12 gitu. Jadi itu kan bacanya sebetulnya apa? XT sama dengan XT kurang 1 ditambah itu kan 0,096 per 12 XT kurang 1. Nah, ditambah 0,096 per 12-nya itu adalah besaran bunga ya, besaran bunga yang ditambahkan ke saldo gitu ya. Nah, kemudian pengurangnya minus 400 yaitu tadi ya, eh, sebagai apa namanya, konstanta awal ya, pengurang gitu ya. Pengurangnya 400. Jadi setiap bulan tadi kan mampunya bayar 400 ya. 400 per bulan ya. Betul ya. Jadi nanti setiap bulan angka 400 ini sebagai pengurangnya. Gitu. Kalau nanti mampu lebih dari itu misalkan 1.000 ya berarti 400-nya akan berubah menjadi 1.000 gitu. Terus lanjut. Oke, ketika A-nya tidak 1 maka XT-nya rumusnya jadi begini gitu ya. Sehingga nanti dapat bentuk XT-nya sama dengan itu ya. Nah, besar. Muncul 50.000. Oke, terus nah nilai A X0-nya 15.000 sebagai pinjaman awal. Nanti dapat nilai A-nya min 35. Maka persamaan fungsi jumlah utang setelah T bulan seperti ini gitu ya. Nah, ini berarti Anda punya pengetahuan bagaimana membuat suatu persamaan selisih ya dari kasus utang. Jadi misalkan ada utang mula-mula pinjaman ya mula-mula, kemudian bunganya dalam 1 tahun didefinisikan sekian, kemudian rencana cicilan gitu ya 400.000, 400 itu kan dianggap sebagai cicilan ya, cicilannya sekian gitu ya, maka Anda bisa dapatkan persamaan umum TXT seperti ini. Tuh, ya, ini prosedurnya gampang, tapi Anda harus eh, sebetulnya harus menurunkan dapatnya dari mana gitu. Yang tadi rumus-rumus umum itu ya. Lanjut. Nah, ini berapa T-nya gitu kan, berapa bulan melunasi utang. Nah, setelah dihitung-hitung dapatkan len 10/7 dibagi len A. Ini pakai kalkulator nih. Nanti ya Hilman ya, UASnya oke lah, bawa kalkulator lah, nggak apa-apa ya. Kalau soalnya seperti ini nanti. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa dibulatkannya ke 45 bukan 44? Siapa? Karena dia 0,076, jadi bulatinnya ke atas, Pak, di atas 5. Kalau 44,01 dibulatinya kemana?
ke-44. Pertanyaan saya gini, pada bulan ke-44 cicilannya udah lunas belum? Kalau seperti ini. Misal ya hasil hitungannya adalah 44,1 lah 01 gitu. Pertanyaannya di bulan ke-44 sudah lunas belum? Ini sebetulnya kalian tambahkan ya analisis lagi, cross check. Kalau kalian hitung di bulan ke-44 jumlah bulan ke-44 itu udah berapa tahun berarti ya? Masuk tahun ketiga ya? Hampir 48 kan ya? Tahun keempat ya. Apa yang terjadi sebetulnya di dalam proses pembayaran selama hampir 4 tahun itu? Jadi ketika dibulatkan ke 45 itu bisa jadi alasannya bukan angka pembulatan. Jadi tadi kalau saya tanya, kalau hasilnya 44,1 gimana? Oh jadi 44 Pak gitu. Bisa jadi kalau 44,1 ya tetap dibulatkan ke 45 gitu. Karena di 44 itu sebetulnya belum lunas gitu. Tapi kalau misal ini dibulatkan ke 45, jangan-jangan ada lebih bayar gitu. Jadi ini timbul pertanyaan, ketika di bulan 45 itu yang terjadi apakah lebih bayar atau tidak? Itu kan cicilan bulanannya kan 400 ya tadi ya. Gitu ya. Coba dicek ya, ditambahkan analisisnya ya dari soal ini. Oke, lanjut. Nah, kalau 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 sisa setelah 1 tahun, Anda bisa hitung 11 kok 11.400 gitu ya. Oh, masih gede gitu ya. Nah, berarti ini kan logikanya Anda bisa hitung setelah 2 tahun bagaimana, setelah 3 tahun bagaimana, gitu kan ya? Eh, Setelah 4 tahun bagaimana, gitu ya? Setelah 4 bulan itu berarti berapa sih? 1 tahun, 3 tahun 10 bulan ya, 9 bulan ya, 3 tahun 9 bulan apa yang terjadi gitu ya? Jadi jawaban ini bisa dilengkapi gitu ya. Bisa dieksplorasi pertanyaannya sebetulnya kalau setelah 2 tahun gimana, setelah 3 tahun gimana, kalau setelah 4 tahun bagaimana, apakah terjadi surplus pembayaran pinjaman atau tidak gitu ya. Itu bisa ditambahkan di sini nanti slide-nya analisisnya, dan slide ini nanti ditaruh aja sebagai revisi gitu dan teman-temannya juga bisa lihat gitu nggak ya analisanya. Jadi kalau soal ini saya modifikasi gitu ya atau saya tambahkan apa yang terjadi sisa utangnya dalam setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Kita bulatkan misalkan dalam waktu tahun gitu. Setelah berapa tahun, bukan setelah berapa bulan, setelah berapa tahun minimal lunasnya gitu. Ya, oke lanjut. Oke, eh bentuk persamaan selisih ini dipandang sebagai model ekonomi ya. Nah, eh, solusi umumnya adalah ini. Sebetulnya begini, ini harus ada penjelasan lagi ya. Kenapa? Ya prosesnya ada tadi ya di slide-slide sebelumnya ya. Bentuk A besar, A pangkat T kecil, A kecil pangkat T kecil tambah B per 1 kurang A ini, Anda review lagi konstruksi konstruksi solusi umumnya seperti apa gitu ya. Jadi ini jangan sekedar diingat ya, tapi Anda eh, bisa menurunkan ketika XT model ekonominya seperti ini ya, maka Anda bisa turunkan solusinya adalah seperti ini gitu. Ya, oke. Lanjut bicara stabilitas ya. Nah, oke, ternyata ketika dimainkan nilainya -1 sampai 1 ya. Coba lihat sebelumnya. Lihat sebelumnya. Nah, eh, ketika kita melihat bentuk pecahan penyebut ya 1 kurang A itu kan ada nilai yang harus diwaspadai ya. Berapa? Nilai A kecilnya tidak boleh sama dengan 1 gitu ya.
Nah, tapi dalam rentang tidak boleh sama dengan 1, berapa nilai yang memungkinkan gitu ya. Jadi A kan tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, next tadi. Oke, A tidak boleh sama dengan 1, tapi pertanyaannya di sini kan A boleh sama dengan 0 ya. B per 1 kurang A masih aman. Tapi A kenapa tidak boleh sama dengan -1? Coba ada pertanyaan tuh gimana tuh? A tidak boleh sama dengan -1. Lihat persamaan tadi deh. Kenapa A tidak boleh sama dengan -1? Apa konsekuensinya? Coba. Yang lain bolehlah komen. A kecil Biar kalau bawahnya tidak nol, Pak. lah kalau A-nya -1 kan 1 dikurang -1 2 aman. Ya enggak? Kalau A kecilnya -1 kan 1 dikurang -1 2 selesai. Apa kira-kira? Anda bayangkan kalau A kecilnya negatif, apa yang terjadi? Itu kan T kecil kan bergerak ya, nilainya ya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau A kecilnya bilangan negatif, berarti gimana tuh nanti? Kalau pangkatnya, misalkan X besar T kecilnya untuk T kecilnya nilainya genap, oke, A kecilnya, jadi bentuk B per 1 kurang A itu aman gitu ya, -1 aman, -2, -3 aman. Tapi masalahnya bentuk A kecil pangkat T-nya itu menjadi plus min gitu. Ya, ini menjadi bermasalah. Makanya diambil nilai A-nya itu nilai yang berapa? Ya, tapi lihat juga coba back slide next slide. Ini A itu ternyata masih memungkinkan negatif tuh ya, lihat tuh. Misalkan A-nya -0,1 gitu ya. Nah, ini Anda perlu konsep limit ya. Nanti coba direview lagi di kalkulus ya. Jadi kalau bentuk, coba back. Nah, jadi kan A kecil pangkat T itu, kalau diambil limitnya untuk T menuju Tahingga gitu ya, itu nilai yang aman untuk nilai A-nya berapa gitu. Nanti dicek di konsep limit, tolong ditambahkan nanti ya, kelompok ini ya. Itu nanti A-nya masih bisa terdefinisi ya, aman ketika nilai A-nya yaitu di antara -1 sampai 1 atau mutlak A-nya kecil 1 gitu. Ya, tapi tidak boleh sama dengan 1 itu ya. Kalau A-nya sama dengan A kecilnya sama dengan 1 kan bentuk A kecil pangkat T-nya itu kan berarti 1 terus gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan 1 dikurang A kecilnya kan juga jadi tak terdefinisi ya gitu. Tapi ketika A kecilnya sama dengan -1 apa yang terjadi gitu. Nah, itu nanti di limitnya kan nggak punya limit ya. Jadi kan plus min gitu kan. Nah, tetapi kalau nilai A kecilnya di antara -1 sampai 1, maka mengambil limit A pangkat T-nya itu dia akan sama dengan 0 untuk T menuju Tahingga. Nah, ini kelompok ini tolong dibuktikan ya. Berikan pembuktian bahwa yang tadi itu. Next, coba. Next. Nah, jadi pernyataan maka A kecil pangkat T menuju 0 saat T menuju Tahingga itu dibuktikan. Ya, silakan coba di otak-atik itu. Ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya ketika mengambil ini, jadi konsep stabil itu kan sebetulnya ketika diambil suatu kondisi menuju tak hingga, jadi dijalankan ya waktu tak hingga, itu solusinya atau kondisi dari sistem itu dia akan menuju suatu nilai dan ya berjalan di persekitaran nilai itu. Jadi nggak loncat-loncat gitu ya terlalu jauh enggak gitu ya menuju suatu angka. Apakah akan sama dengan angka tersebut ya? Ya tergantung gitu ya. Kalau memang persis bisa dimasukkan, dia akan sama dengan nilai itu. Tapi
yang kita perlukan sebetulnya cukup mendekati nilai itu, nilai tertentu itu yang disebut stabil gitu. Ya, nah di situ kan ada keterangan ya. Kalau A kecilnya negatif, dia naik turun osilatori, berosilasi, berayun gitulah istilahnya. Di limit tuh ada tuh ya, misalkan limit sin per X ya, itu dia di sekitar nol kan dia tidak punya limit ya, makanya nggak ada limitnya gitu. Limit kiri, limit kanannya berayunnya sangat cepat gitu. Ya, nah ini ada kaitannya dengan konsep limit juga ya. Tapi kalau hanya positif, nah ini konvergen seragam. Ada istilah konvergen seragam. Nanti coba dicek di analisis real apa istilah konvergen seragam ya, ke titik tetap. Ini silakan kelompok ini tambahkan keterangan menggunakan konsep limit gitu ya. Cantumkan saja konvergen seragam itu definisinya adalah ini gitu. Ya kan kalau di dalam konsep barisan ya eh, misalkan AN itu suatu barisan, maka limit AN untuk N menuju tahingga ya dia konvergen itu kalau limit AN menuju tahingganya itu menuju suatu nilai L gitu. Nah, berarti kalau bicara tentang limit N kecil menuju tahingga dari AN sama dengan L, Anda kan bermain epsilon delta di situ. Muncul matematikanya. Nah, bagian itu yang Anda cantumkan di slide ini gitu ya, sebagai penjelasannya. Oke, lanjut. Jadi kalau stabil seperti ini ya, menuju ke suatu nilai. Nah, tidak stabil ini A kecil 1 atau A kecil min 1 ini ya. Nggak salah ketik ya. Salah ketik nggak? Kan stabil tadi A-nya di antara min 1, 1. Berarti tidak stabil harusnya selain itu. Selain itu kan harusnya A kecil min 1 atau A lebih dari 1. Gitu nggak? Benar nggak? Halo? Oh iya Pak, harusnya eh, adik A kurang dari min satu. Ya, revisi ya. Iya Nah, Pak. jadi tidak stabilnya ini ya. Dia tidak menyusut ke nol gitu. Ya, yaitu bagian A kecil pangkat T-nya itu menjadi faktor ya. Menjadi faktor bagaimana kelakuan solusinya. Kan kita bicara tentang barisan XT ini kan untuk T yang ini ya secara umum gitu. Theta hingga tuh apa yang terjadi. Kalau hanya T waktu tertentu misalkan setelah 100 atau apa itu masih masih pendek sebetulnya masih hingga ya. Tapi justru dalam sistem matematika ini kita mau mencari kelakuan dari suatu sistem, suatu persamaan itu untuk theta hingga itu apa yang terjadi gitu. Kan kalau melihat dari solusinya tadi kan A besar, A kecil, pangkat T tambah B per 1 kurang A itu kan apa yang terjadi. Nah, itu yang dianalisis gitu ya. Nah, stabil itu kadang-kadang bisa kita sebut sebagai divergen gitu ya. Jadi tidak menuju ke suatu nilai ya. Nah, tetapi karakteristiknya divergen ini juga ada dua ya. Ada divergen berayun, jadi berayunnya makin besar gitu ya, atau divergennya eh, uniform ya. Jadi dia tidak tidak naik turun naik turun naik turun gitu ya, enggak dia ya naik terus atau turun terus gitu ya. Oke, lanjut. Ini kalau ada gambarnya menarik ya sebetulnya ya. Terus, nah ini persamaan selisih linearnya gini ya. XT senan itu X0-nya itu T-nya 0,5. Nah, Anda kan dapat tuh nilai XT-nya menggunakan solusi umum ya. Dapatnya itu. Nah, kemudian karena X0-nya sama dengan 5, Anda dapat A-nya sepertiga. Rumusnya seperti itu. Eh, Coba dikembalikan lagi ke kasus yang contoh awal tadi ya. Apakah memang bisa didapat? Enggak, jangan dibalikin slide-nya. Yang tadi di awal kan tadi saya tanya, itu dapatnya dari mana gitu ya. XT sama dengan setengah satu tambah itu ya. Mungkin ada hubungannya dengan solusi ini gitu ya. Jadi Anda punya bayangan ya bahwa kalau selisih linear bentuknya seperti ini, kemudian solusi umumnya. Jadi yang penting itu sebetulnya menemukan solusi umumnya. Kalau tinggal substitusi gini kan cuma dimasukkan angka saja gitu ya. Nanti dapat solusi umumnya itu.
Ya, nilai A besarnya sekian, A kecilnya sekian gitu ya. B per 1 kurang A kecilnya sekian gitu ya. Oke, lanjut. Ini nyari apa sih? Oh, nilai X0 sampai X4 sekian gitu ya. Iya, Pak. Oke, Titik-titiknya. titik-titik ya. Gunanya untuk apa? Coba lanjut. Oke, bikin persamaannya ya. Nah, lihat. Jadi di awal Anda lihat ya, ini fungsi tangganya tidak menaik atau ya menaik ya. Gambar yang awal kan menaik ya, bawah naik 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 terus ya. Tapi ini seolah-olah dari 0 ke 1 di atas, 1 ke 2 ke bawah, 2 ke 3 naik, 3 ke 4 turun gitu. Jadi makin lama makin menuju ke suatu nilai ya. Itu di bawah 0,2 itu tuh. Tahu berapa itu nilainya ya? Menuju ke suatu nilai. Dan nilai X0 sampai X4-nya kan itu juga Anda bisa lihat tuh. 0,5, 0, 0,25, 0,1 dan seterusnya gitu ya. Ini menuju ke berapa ya? Sebenarnya bisa dilihat limitnya ya. Terus ya, nah berarti kan eh untuk jenis latihan soal seperti ini Anda bisa bisa terbayang ya cara mengerjakannya ya. Sudah mulai kebayang ya cara mengerjakannya X tadi dikurangi ya langkah pertama diapain tuh? Pindah ruas gitu ya Rafina ya. Iya, Pak. Ya, terus ya T-nya ini sampai 4 ya. Berarti luaran jawabannya sama seperti yang tadi gitu. Terus soal berikutnya. Nah, ini eh, eh, modifikasi ya. Tidak mirip dengan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi kan minjemnya pertama sekian gitu ya. Minjem sekian, bunga sekian, maksimal nyicil sekian. Nah, kalau ini sedikit diubah gitu ya. Oke, lanjut. Satu lagi. Oh, ini ABC di ini ya. Ada 3 soal ini ya, berarti ya. Iya, Pak. Oke. Berarti totalnya ada 5 ya. Ada 5 soal ya. Oke, Bagas di stop dulu coba ini rekamannya. Sebentar Pak, bagasi saya lagi ke toilet. Oke, nggak apa-apa. Eh, tim ini sudah ketemu berapa orang? 5 orang. Dipilih ya. Taruh di WA grup, sebut aja namanya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3A, 3B, 3C siapa. Jadi ada 5 orang gitu ya. Jadi setelah ini saya kasih waktu sekitar berapa? Berapa Rafina? Satu soal ini berapa nih? 15 menit cukup nggak? Rafina, Nisa, Gracia. Cukup, Pak, insya Allah. Cukup ya, 15 menit. Oke. Jadi sudah dipilih namanya? Taruh di WA grup aja ya. Ini soalnya di screenshot. Coba. Nah, misalkan ini nih, soal ini A siapa, B siapa, C siapa. Terus soal sebelumnya siapa, soal sebelumnya siapa gitu. Waktunya 15 menit gitu. Ya, oke. Sudah, silakan di itu dulu aja. Ditutup dulu share screen-nya. Ya, jadi untuk yang nomor 1 ini udah mirip dengan jawaban yang sudah saya buat. Jadi intinya cuma untuk mencari X0, X1, X2, X3 dengan persamaan selisih dan grafik bertingkatnya juga sama. Tapi mungkin untuk yang grafiknya tadi sesuai dengan koreksi dari Pak Ibnu, ada yang buletan kosong ini yang di atasnya, terus ujungnya buletan penuh seperti itu mungkin. Eh, Anissa di share screen.
sambil ditampilkan dibahas jawaban temennya. Ini udah di share screen? Oh, Apa belum terlihat share screen-nya, Pak? udah. Oke, oke. Lanjut. Iya. Jadi jawabannya sama untuk yang X0-nya X1, X2, X3, tapi mungkin untuk grafiknya tadi sesuai dengan koreksi Pak Ibnu, harusnya yang ujung kirinya itu bulatannya itu bulatan kosong, bukan bulatan penuh. Jadi udah benar jawabannya. Mungkin bisa langsung bahas jawaban untuk soal berikutnya. Ya, Azani, saya nanya Azani. Ini ada kesulitan nggak Azani ini? Enggak, Pak. Gampang. Alhamdulillah mudah dipahami. Ini nggak ada rumus khusus ya sebetulnya ya. Yang penting ini sebetulnya cuma mensubstitusi ya. Tapi solusinya Rafina ini ya, Gracia sama Anissa ini sebetulnya kan bisa dicari ya solusi ya. Betul nggak? Iya bisa So- Pak, tapi untuk di sini diperintahkannya cuma untuk gambar grafiknya sama X0, X1, X2, X3-nya berapa. Oke, ini ditambahkan aja nanti ya, Azani juga ditambahkan kalau solusinya akan seperti apa. Polanya kan sama ya dengan yang di slide tadi ya. Untuk persamaan yang order linear ini kan mudah gitu ya. Secara gambar, secara jawaban ini kan mudah, tapi solusinya coba ditambahkan. Oke, good. Lanjut. Baik, untuk soal yang kedua ini kan ditanyakan untuk kalau misalnya si nasabah ini nggak setor lagi uang selama 10 tahun. Jadi di yang pertama ini bertambah uangnya itu hanya dari bunganya aja sebesar 0,5 per ya per bulannya. Buat jawabannya udah sama Pak kayak saya. Jadi hasilnya tuh euro 628 sama yang keduanya itu kalau misalnya dia setor setiap setor nggak kelihatan setiap akhir tahunnya sama 10 tahun. Buat rumusnya udah kayak yang dijelasin itu sama aja sebenarnya. Cuma tinggal disubstitusi dan hasilnya sama, Pak. Ini perbedaannya dengan contoh soal. Kalau tadi contoh soal kan utang ya, pinjaman ya. Kalau ini kan dalam bentuk tabungan. Gimana nih? Ya, Menganalogi gimana? Hmm. sebenarnya konsepnya kurang lebih sama, Pak. Cuma yang bedainnya itu yang di A-nya aja sih, yang di pertanyaan nomor satunya aja. Kalau misalnya dia nggak nambah setoran lagi per bulannya, tapi cuma nambahnya dari bunganya aja gitu. Jadi B-nya Eh, sama dengan 0. Oke, X0-nya kalau pinjaman tadi kan 15.000. Kalau ini X0-nya malah jadi 1.000 ya. Iya, karena diketahui di soalnya, Pak. Definisinya sebagai tabungan. Oke, iya, iya. Ya benar sih, analog sama ya. Cuma yang satu maknanya beda. Kalau tadi minjem, yang sini eh, nabung ya. Ada bunga. Oke. Stabil ya tapi ini ya. Nggak dicek ya. Stabil Iya, atau Pak, enggak nggak di stabil? Oke. Jadi ya apa? Ya kalau mau ke Rafina aja deh. Nanti membahas jawabannya ini ditambahkan. Kan memang di pertanyaannya kan hanya mencari nilai A dan segala macamnya ya. Nah, kalian tambahkan kestabilannya. Jadi artinya dari satu soal, eh, oke yang kestabilan kan soal nomor 3 ABC ya. Tapi yang ini juga sebetulnya bisa ditambahkan gitu ya. Untuk latihan kalian juga. Oke ini nggak masalah ya. Ini siapa tadi Dika ya? Jawabannya Dika ya. Ini rumus yang harus dihafal berarti yang mana? Solusi umumnya ya kan? Iya, Pak, yang solusi umumnya. Dan Yang A, prosedur X, dari B. nilai besarnya. Oke. Oke. Aman ya, insya Allah ya, tergambar ya. Oke, lanjut silakan. 3A. Iya, ini jawaban dari Vira. Untuk jawabannya udah
Tepat, Pak. Sama seperti jawaban saya. Kalian ngambil soalnya dari mana? Dari bukunya ada, Pak? Ada kuncinya nggak bukunya? Atau soal Ada, latihan tapi pada buku? ada soal latihannya. Nggak, tapi kuncinya nggak ada. Ada kuncinya. Saya belum cek Ada di buku. ada yang nggak ada. Yang kuncinya proses jawaban atau jawaban akhir? Jawaban akhir, Pak. Jawaban akhir. Oke. Nah, ini untuk yang nomor 3A ini, kalau dilihat kan fungsi stepnya ya, step functionnya itu dia menaik ya. Menaik tapi dia mendekati ke satu nilai gitu ya, ke nilai 1,5 gitu ya. Memang di T sama dengan 4 itu kan nilainya sudah mendekati 1,48 gitu. Tapi mendekati 1,5-nya ini nggak ada keterangannya ya. Kenapa mendekati 1,5 ini? Apa penjelasannya ini? Oh iya, jadi kan nilai X besar T itu kan minus sepertiga pangkat T tambah 3/2 kan. 3/2 itu kan nilainya 1,5 ya. Jadi bentuk A-nya minus A-nya minus berapa itu? Minus 1, minus 2 sih itu. -1, Pak. Oh, minus 1. Angka Iya, satumu itu beda ya. ya Satunya nggak luar. kecoret jadi kayak dua. Ya, minusnya di luar ya. Oke. Jadi nilai A kecilnya tetap sepertiga. Oke. Oke, jadi yang diperhatikan sepertiga T-nya ya, sepertiga pangkat T-nya. Oke. Ya. Jadi ini contoh soal yang dia naik ya, naik dan menuju ke asimptotnya, ke nilai kestabilannya ya. Oke. Aman ya untuk jenis soal ini ya. Oke, silakan yang 3B gimana? Untuk 3B sama kayak yang tadi, cuman dia naik turun untuk nilainya. Oke, divergen osilator ya. Jadi dia Iya, Pak. berayun dan makin membesar. Bentar, tadi dicek cuma sampai 4 ya sebetulnya ya. Di soal yang enggak kan? Cuman sampai 4, Pak. Oh, suruh sampai 4 aja. Sampai dengan 4. Antara Udah 0 sampai 5. Iya, sampai 4. Jadi udah ketahuan ya di T sekian eh, dia kelihatannya membesar terus. Oke, jadi dari syarat sebetulnya apa yang terjadi ketika A-nya lebih kecil dari itu A-nya bukan lebih kecil dari 1 ya, lebih kecil dari -1 kan? Harusnya A Oh iya. sama dengan lebih kecil dari -1 ya. Diperbaiki ya. Jadi dia tidak stabil ketika kecil -1 atau lebih dari 1 ya. Oke. Kejauhan kalau ngambilnya 1, iya -2 lebih kecil 1 benar gitu. Tapi maksudnya dia tidak stabil karena lebih kecil dari -1-nya ya. Itu ya perbaikannya. Oke. Baik, lanjut 3C. Untuk jawaban Nurlisa sama Dimas sama, cuman buat Dimas di bagian grafiknya kurang ada titiknya aja. Titik yang kayak gini. Oke, ketat ya. Jadi artinya misalkan di nilai 2 tuh. 2 itu nilainya kan di atasnya. Nah, Anda tolong bikin buletan bolong gitu ya. Sebagai penanda bahwa di situ memang nilainya bukan di situ ya. Jadi kalau diambil limitnya, kalau misalkan limit 3 dari kiri, ya nilainya sama dengan itu betul gitu ya. Atau limit 3 nilainya yang di atasnya. Ya, limit kiri tidak sama dengan limit kanan itu memang tidak ada nilainya.
Tetapi kalau ditanya berapakah nilai 3? Nilai 3 ya 159,5 itu ya, bukan yang bawahnya. Gitu ya. Ya tambahin aja. Ini contoh yang seragam gitu ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini semakin membesar. Kalau yang tadi divergen berayun, yang 3A tadi apa? Stabil, stabil Sama. itu ya. Oke, yang stabil berayunnya, konvergen seragamnya enggak ya? Belum, oke. Baik, jadi gambarannya gitu ya, kira-kira untuk persamaan selisih ya, linear. Kira-kira secara teori sih, kalau sudah ketemu soalnya mudah. Tapi sisi matematisnya, ini kelompoknya Rafina Nisa Gracia ini ya, eh, Anda perlu menambahkan ya proses matematik untuk pembuktian yang tadi gitu, kaitkan dengan konsep limit, kemudian tadi yang barisan geometrinya, deret geometrinya itu ya. Oke, jelas ya, cukup. Oke, untuk materi presentasi kelompok ini eh, cukup. Nanti disiapkan saja latihan-latihan soal untuk pertemuan nanti menjelang UAS gitu ya, cari 5 soal lah. Kalau bisa ada variasinya juga gitu ya. Baik, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya ditutup, dimatikan.